Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Tidak ada yang bisa merubah dan menyangka. Inilah takdirmu. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Dan ingat buat teman-temanku, Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Tidak ada yang bisa merubah dan menyangka inilah takdirmu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi. Oke, ada The Sun, ada Leo, ada Judgment, ada Knight of Wands, ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Di sini ada Five of Cups. Aku melihat ya, ini tentang sebuah harapan kamu, tentang sebuah keinginan kamu, atau tentang sebuah doa yang sudah kamu panjatkan, dan itu sering kali dan berulang kali. Namun, ada takdir yang berkata lain, bahwasanya doa-doa kamu itu belum terwujudkan atau belum terkabulkan. Karena di sini masih ada kegalauan, kejenuhan, kesedihan, kekecewaan, gitu loh. Nah, bisa saja saat ini kamu itu kayak ngerasa capek dengan keadaan yang seperti ini. Kenapa hidup aku begini? Kenapa hidup aku begitu? Sepertinya ya takdir tidak bersahabat dengan aku. Takdir tidak berpihak kepada aku. Ya, aku selalu mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin banyak orang-orang yang datang kepada aku, tapi mereka hanya menyakiti aku, hanya memanfaatkan aku. Tidak ada yang tulus. Nah, begitu juga mungkin dalam hal pekerjaan, aku selalu ditipu. Nah, ini mungkin juga sebuah takdir yang memang harus kamu terima. Dan tidak ada yang mungkin menyangka bahwasanya ini terjadi pada kamu. Bahkan kamu sendiri juga tidak menyangka ini terjadi pada kamu. Kenapa ya? Karena kamu melihat orang-orang sepertinya berada dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan mereka semua pada bahagia. Ya. Nah, tidak terlihat sedikit pun dari orang-orang yang kamu lihat itu mengalami suatu kesedihan, kekecewaan, enggak. Tapi kamu justru sebaliknya, gitu loh. Itu yang membuat kamu ngerasa belum bisa berdamai dengan keadaan, belum bisa berdamai dengan diri kamu, dengan situasi ini, gitu loh. Ya, ini dia. Ada kegalauan, ada kekhawatiran juga. Ada ketakutan dalam diri kamu. Seolah-olah kamu kayak ngerasa, hidup aku akan seperti ini selamanya. Apakah begini gitu? Apakah benar? Itu yang kamu pikirkan saat ini. Oke. Namun di sini aku melihat ya, apalagi mungkin beberapa dari kamu itu ditakdirkan menjadi seseorang yang benar-benar seperti apa ya? Kayak menjadi tulang punggung dalam keluarga. Sehingga kamu merasa kayak hidup kamu itu begitu berat. Nah, tetapi sebenarnya Tuhan sayang sama kamu. Kamu juga termasuk orang pilihan. Tuhan memilih kamu karena apa? Karena Tuhan tahu kamu kuat. Dan takdir ini nantinya akan menuntun kamu kepada suatu kebahagiaan yang selama ini kamu harapkan. Ya, ada Guardian of Wands. Arti kata ada hal-hal yang tidak terduga dari apa yang kamu lakukan. Mungkin saat ini ya, kamu mulai mengikhlaskan semua yang terjadi. Kamu mencoba menyadari, aku harus terima semua yang terjadi pada diri aku. Dan aku harus benar-benar legowo. Ya, sabar. Nah, mungkin inilah yang diinginkan Tuhan untuk aku. Aku bersabar, aku berproses, dan aku mungkin boleh atau berusaha untuk bertindak, melakukan segala sesuatunya untuk demi kebahagiaan aku ke depan. Nah, itu yang kamu lakukan. Kamu mulai bangkit, kamu mulai menyadari, oh
Tuhan sayang sama aku. Aku yakin Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Kenapa aku diberikan kesedihan? Kenapa aku diberikan kekecewaan? Kenapa aku diberikan keterpurukan? Karena Tuhan ingin aku belajar. Karena Tuhan ingin aku menjadi kuat. Karena Tuhan ingin aku menjadi orang yang benar-benar kayak bisa kayak mengerti tentang hidup yang aku jalani ini. Ya, begitu. Oke? Nah, ini yang terbaca. Ada hal-hal yang tidak terduga nanti yang akan datang tiba-tiba aja. Kamu kayak ngerasa ada kekuatan yang muncul dalam diri kamu untuk bisa merubah keadaan ini. Ya, dan inilah mungkin saja ada beberapa dari kamu kayak ngerasa, kenapa ya aku itu selalu ketemu dengan orang yang salah. Ya, dan ternyata semua itu terungkap oleh kamu sendiri. Nah, arti kata ya Tuhan sayang sama kamu. Kenapa Tuhan memberikan orang-orang yang salah terhadap kamu dan Tuhan membongkar semuanya? Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak mau kamu berada di hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif ya. Suatu saat nanti kamu mungkin akan bisa memilih mana nih yang baik menurut kamu. Oke. Nah, di sini ada Eight of Pentacles. Ada buah dari kesabaran kamu. Ada buah dari ketekunan kamu di sini. Dan kamu mulai berusaha untuk memperbaiki, kamu mulai menjadi orang yang tekun, orang yang rajin, orang yang memaksimalkan semua usaha dan perjuangan kamu ya. Dengan begitu akhirnya takdir kamu akan berbalik. Dari tadi yang tadi ya mungkin kamu itu merasa takdir kamu itu buruk, ya sekarang ternyata ada perbaikan. Perlahan-perlahan kamu bisa merubah keadaan itu. Ya. Karena keinginan kamu sendiri yang ingin merubah nasib. Karena takdir itu bisa kita rubah sendiri dengan apa? Dengan cara kita berusaha, berdoa, meminta kepada Tuhan ya. Semoga Tuhan akan memberikan petunjuk di sini. Nah, ini yang kamu lakukan. Oke. Nah, di sini ada the sun. Kamu akan mulai bersinar. Ini takdir kamu. Setelah sekian lama, kamu mungkin vakum atau mungkin kamu itu kayak tidak dilihat orang atau tidak dihargai orang atau tidak dianggap orang ya. Sekarang justru kamu akan mengeluarkan cahaya. Kamu akan mulai bersinar, kamu akan diperhitungkan oleh siapapun ya. Inilah takdir, mungkin sesuatu yang indah mungkin akan kamu dapatkan kembali. Oke, kamu mulai bersinar, kamu mulai akan dilihat banyak orang, bahkan banyak orang-orang yang mulai menyukai kamu. Dalam diam mereka ternyata ya dia ingin memiliki kamu, ingin mengungkapkan rasa cinta ke kamu ya. Semoga ya, aminkan saja. Aminkan yang baik-baiknya. Jadi kalaupun ada kesedihan, kekecewaan dulunya di masa lalu, yakinlah itu adalah proses kamu untuk menuju kebahagiaan. Ya, semoga kamu juga bisa berdamai dengan keadaan itu. Di sini ada judgment. Nah, terjadi ya perubahan. Ya, di kartu ini menggambarkan perubahan itu akan terjadi pada kamu. Walaupun tadinya kamu berada di dalam keadaan yang mungkin eh, kayak kecewa, sakit, sengsara dan sebagainya, tapi di sini kamu akan menemukan jalan untuk mengalami ataupun membuat perubahan ini. Di mana mungkin tadinya kamu tidak punya pekerjaan ya, kamu akan menemukan pekerjaan itu. Di mana tadinya kamu kayak ngerasa, oh aku ketemu dengan orang yang salah nih. Nah, di sini kamu akan ketemu dengan orang yang tepat nantinya. Semoga ya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jika kamu benar-benar ikhlas menjalankan kehidupan ini, lebih legowo aja, tidak menyalahkan siapapun ya. Intinya berusaha sekuat tenaga ya, karena Tuhan ingin kamu itu memaksimalkan usaha kamu ya. Nah, di sini juga ada Nine of Wands. Banyak hal-hal yang tidak terduga nantinya akan kamu rasakan. Ya, dan tadinya kamu kayak ngerasa takdir aku buruk gitu ya. Sekarang kamu akan kedatangan rezeki yang berlimpah ya, kebahagiaan yang bertubi-tubi ya. Semoga aja karena di sini aku melihat kamu akan mendapatkan keadilan, kamu akan mendapatkan sesuatu hasil ya dari buah kesabaran kamu, dari hasil ketekunan kamu ya. Kamu akan memetik ini semua ya. Nah, di sini juga ada kartu Ace of Wands. Dan kamu akan selalu menemukan kesempatan, peluang ya. Dan semua itu akan kamu dapatkan. Guna apa? Untuk merubah takdir kamu. Karena takdir ini ya kamu tidak akan menyangka bahwasanya takdir itu akan bisa kita terima dan kita harus ikhlas menerimanya. Nah, di sini tentang bagaimana cara kamu untuk bisa membenahi ke depannya, memperbaiki ke depannya. Jadi sehingga takdir itu akan menjadi takdir baik buat kamu gitu loh. Ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu percintaannya kamu. Bagaimana percintaannya kamu di sini? Kita akan coba cek ya. Bagaimana percintaannya kamu di sini? Kita akan coba bahas. Di sini ada Sword and Rose.
seperti ada sih hubungan percintaan kamu ini sebenarnya ya dilindungi. Mungkin saja pernah suatu peristiwa yang terjadi pada kamu dengan dia ya, di mana kamu sudah menjalin satu hubungan, tapi lalu terpisah ya. Ternyata perpisahan kamu itu membuat ya, apa ya, suatu perubahan nantinya. Arti kata cinta itu makin tumbuh nantinya ya. Ya mungkin pada awalnya ada yang sifatnya kayak kekanak-kanakan, ada yang ego. Nah setelah terjadinya perpisahan, karena di situ juga ada protection dari hubungan kamu ya, sehingga akhirnya ada perubahan. Mungkin tadi yang kamu kekanak-kanakan mulai dewasa, mulai bijak ya. Di situ pada akhirnya cinta itu akan kembali ya. Karena cinta itu butuh proses, tidak gampang, tidak langsung kita dapatkan begitu saja ya, tapi butuh proses. Akan ada perbaikan-perbaikan di situ. Nah, ini juga ada kartu death. Gambaran hubungan yang memang sudah berakhir. Bahkan di antara kamu dengan dia itu ada yang mengatakan, aku tidak akan memberikan kesempatan kedua lagi. Namun pada akhirnya, kalau memang hubungan kamu ini seperti dilindungi, ya otomatis kamu akan ketemu lagi dengan dia. Karena ini ada takdir, takdir yang bicara gitu loh. Kalau kamu memang ditakdirkan untuk bertemu dengan dia, ya kamu akan ketemu. Walaupun dalam keinginan kamu itu tidak mau gitu loh. Kamu tidak punya keinginan untuk memberikan kesempatan kedua buat dia ya. Tapi kalau memang takdir berkata kamu akan ketemu dengan dia, ya maka ketemu gitu loh. Ya. Sini ada mes. Seseorang ini mungkin ada yang disembunyikannya. Ya, kenapa? Ya mungkin mungkin juga dulunya kamu pernah ditipu. Kamu mungkin dulu pernah kayak dimanfaatkan. Entah itu ditipu karena statusnya, yang pada awalnya dia ngaku bujangan, tahu-tahu dia sudah menikah, ya. Di situ kamu kayak ngerasa hubungan kamu itu kayak dibohongi, kamu dibohongi gitu loh. Sehingga mungkin bisa jadi ya akhirnya hubungan kamu terpisah dengan dia, berakhir gitu loh. Dan di situ kamu kayak ngerasa, "Oh, nggak mungkin ada kesempatan kedua," karena kamu sudah punya pasangan. Nah, itu yang aku pikirkan di sini ya. Di sini ada grounding, ada stability. Antara kamu dengan dia, ada juga sih beberapa kamu yang udah stabil hubungannya, udah mulai membaik ya. Karena selama ini sudah cukup, banyak perjuangan yang kamu lakukan, mungkin berkorban buat dia, tapi mungkin belum ada sebuah, kepastian dari hubungan ini. Namun pada akhirnya ya semua itu akan, berakhir dengan suatu kebahagiaan. Semoga ya. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu di sini, ada yang benar-benar, bahagia dengan kesendirian kamu. Kamu kayak ngerasa, "Aku tidak butuh orang. Aku sudah punya anak, ya aku lebih baik sendiri daripada yang menyakiti hati aku dengan cinta-cinta yang tidak jelas," gitu ya. Ada beberapa dari kamu seperti itu. Tidak memikirkan cinta karena kamu fokus kepada diri sendiri dan kepada keluarga kamu, ya. Ini aku lihat. Nah, di sini ada cinta. Cinta akan hadir ke dalam hidup kamu, ya. Kamu di sini akan ngerasa ada cinta yang begitu berharga, ada cinta yang begitu sangat, benar-benar kayak tulus ya dari seseorang, ya mungkin inilah hikmah dari kesabaran kamu, hikmah dari perjuangan kamu, ternyata kamu benar-benar menemukan cinta yang, tulus di sini, unconditional love ya. Ada cinta yang tulus di sini, oke. Semoga ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana cerita cinta kamu selanjutnya. Apakah yang akan terbaca buat teman-temanku? Oke. Ya. Ada disiplin. Kamu ini orang yang mungkin tegas, kamu orang yang punya komitmen dengan diri kamu. Kamu juga orang yang benar-benar sudah merubah diri kamu jadi orang yang bijak gitu ya. Sehingga akhirnya kamu akan lebih mudah menjalankan hidup kamu ke depan. Sehingga takdir baik akan menghampiri kamu di sini. Apalagi di sini ada keyakinan dalam diri kamu, ada trust, ada keyakinan dan kamu akan menerima sebuah apa ya kata hati kamu atau inner voice kamu gitu ya akan selalu menuntun kamu. Itu yang membuat kamu merasa yakin apa yang kamu lakukan berdasarkan intuisi kamu ya itu memang benar-benar akan bisa merubah semuanya. Ya terkadang intuisi kita juga akan menjadi penuntun bagi kita ya, menjadi ya intinya menjadi satu pengingat juga sih bagi kita ya. Oke. Nah di sini ada death. I'm learning that ending are merely beginning. Aku melihat akan ada sebuah fase baru. Setelah sesuatu hal yang sudah berakhir, akan ada fase baru yang akan segera kamu lewati. Mungkinkah hubungan kamu bersama seseorang? Inilah ditakdirkan untuk kamu bertemu dengan seorang yang tepat. Bahkan kamu juga bisa mengakhiri suatu hubungan yang memang sudah tidak layak lagi. Karena kamu tidak ingin membuang-buang waktu kamu dengan cinta yang tidak pasti. Sehingga akhirnya kalau ada hubungan yang tidak jelas, ya udah, kamu stop. Kamu tidak ingin melanjutkan.
karena itu buang-buang waktu, karena kamu nggak ingin waktu kamu terbuang, tersita untuk cinta-cinta yang tidak jelas. Apalagi umur kamu yang mungkin udah sepantasnya untuk menikah atau bagaimana, ya. Ini dia. Aku melihat beberapa dari kamu banyak belajar dari masa lalu ya. Di sini ada change, perubahan itu akan selalu terjadi ya. Kamu selalu membuat perubahan-perubahan pada hidup kamu ke depannya. Karena itu juga berguna untuk pencapaian kamu menuju suatu kesuksesan dan kebahagiaan. Oke, nah teman-temanku, inilah mungkin takdir yang mungkin akan menjadi beri kamu, tetapi segala satu hal yang kamu rasakan, kamu terima, terimalah dengan lapang dada, dan bagaimana caranya ke depannya kamu harus lebih baik lagi dari saat ini ya. Semoga, aminkan saja. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.